Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coach C. Saya, Harun Riyadi dari UPTD SMP Negeri 6 Jorong. Saya Tanti Wulandari dari UPTD SD Negeri 1 Sabuhur. Saya Marlina dari UPTD SD Negeri Suaranga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam Bu Marlina. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Pak ya. Ya, kalau ibunya gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh ya Pak, Bapak nanti melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Oke Pak, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dahulu. Boleh kan Pak ya? Oh ya, silakan aja Bu. Nah nanti pada saat coaching antara Bapak sebagai coach dan juga nanti coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bapak ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, seperti itu Pak. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Pak, Bapak harus juga sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, bolehkah Pak? Ya, boleh Bu. Nah untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, untuk kompetensi mungkin ya Bu ya, yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Bapak ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi Pak ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan yang aktif, dan salah satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya Bu, betul sekali. Nah seperti itu. Nah di antara ketiganya yang sudah Bapak sebutkan tadi, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Ya, di antara ketiganya itu mungkin yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 2 Pak ya yang Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah kira-kira Bapak indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Ya, untuk indikator ketercapaian di sini yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Baik, jadi indikator pencapaian pada saat coach sudah menemukan solusi permasalahannya sendiri nantinya ya Pak ya. Iya. Nah baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coach Bapak nantinya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya Bu. Silahkan Bapak lakukan proses coachingnya. Yuk. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kita berjumpa lagi hari ini ya untuk apa yang diinginkan dari Bu Tanti mungkin di sesi coaching ini. Saya ingin mencari solusi
untuk mengatasi kebosanan siswa di kelas saya, Pak, saya merasa anak-anak itu kurang termotivasi dan cenderung pasif selama pelajaran. Oke, baik. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk menemukan cara agar siswa Anda lebih termotivasi dan terlibat aktif di dalam pembelajaran. Dan begitu, Bu Tanti? Iya, betul sekali, Pak. Oke, mari kita lanjut untuk situasi seperti apa yang Bu Tanti rasakan dan kapan Bu Tanti menyadari bahwa siswa tersebut terlihat bosan. Saya itu mulai memperhatikan dan menyadarinya sekitar 1 bulan yang lalu, Pak. Siswa itu tampak tidak antusias, banyak yang tidak memperhatikan dan beberapa siswa itu malah mengantuk. Ya, apakah Ibu Tanti sudah mencoba beberapa pendekatan atau untuk mengatasi masalah ini? Sejauh ini saya sudah mencoba, Pak, memberikan materi tambahan dan mengubah cara penyampaian saya. Tetapi tampaknya itu tidak banyak perubahan kepada murid. Baik, jadi apakah Ibu Tanti mendapatkan umpan balik dari siswa tentang apa yang mereka rasakan atau inginkan? Mungkin beberapa siswa mengatakan bahwa materi yang diajarkan itu kurang menarik dan terlalu monoton cara pembelajarannya itu, Pak. Oke, baik. Mari kita coba merumuskan beberapa langkah konkret yang bisa Ibu Tanti ambil untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Apakah ada metode pembelajaran yang belum Ibu Tanti coba? Stop dulu ya, dijeda aja, jeda. Pos. Jadi begini, Pak, kebetulan saya belum mencoba metode pembelajaran yang berbasis proyek atau diskusi kelompok. Itu ide yang bagus, berbasis proyek atau diskusi kelompok ya. Apa pendapat Ibu Tanti tentang memulai dengan mengintegrasikan proyek kecil yang relevan dengan materi yang diajarkan? Saya pikir itu dapat menarik perhatian anak-anak, Pak. Kemudian saya bisa memulai proyek itu dengan proyek yang sederhana dan melibatkan kerja kelompok. Oke, bagus sekali. Selain itu, bagaimana dengan menambahkan elemen gamifikasi atau kompetisi sehat di kelas? Itu juga menurut saya sangat menarik, Pak. Saya bisa merancang kuis atau permainan yang terkait dengan materi pelajaran. Oke, hebat ya. Jadi kita memiliki beberapa ide, proyek kelompok kecil dan elemen gamifikasi. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kegiatan ini? Yang akan bertanggung jawab, saya, Pak, yang akan bertanggung jawab merancang proyek dan permainan tersebut. Saya juga akan meminta masukan dari siswa tentang topik yang mereka minati nantinya. Oke, baik. Jadi dari Bu Tanti ini kapan akan berencana untuk mulai mengimplementasikan perubahan ini? Kira-kira saya akan mulai merancangnya itu minggu ini dan mencoba mengimplementasikannya minggu depan, Pak. Oke, baik. Jadi dalam minggu ini atau minggu depan akan kita tinjau lagi ya untuk perkembangan dan melihat bagaimana respon siswa, apakah itu terdengar baik. Iya, Pak, terdengar sangat baik. Terima kasih banyak, Pak, atas bantuannya. Ya, sama-sama. Saya senang bisa membantu dan saya yakin Ibu Tanti akan membuat perubahan positif di kelas Ibu. Amin, amin. Terima kasih, Bapak Harun, sekali lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Harun, bagaimana tadi hasil proses coaching yang sudah berjalan, apakah dengan lancar? Ya, alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar ya kegiatannya. Alhamdulillah Pak ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak Harun. Oh ya, silakan Bu. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi selama coaching yang saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan,
identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Pak Harun, jadi Bapak sudah berhasil Pak ya, tadi sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Harun sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach Pak ya. Nah, agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus, kemudian di sini artinya Bapak sudah ada kehadiran penuh Pak ya. Kemudian Bapak sudah mendengar dengan aktif, dan tentunya Bapak sudah juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, jadi Bapak sungguh luar biasa Pak ya, sudah memberikan untuk proses coaching hari ini, dan juga mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya, diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Pak, satu lagi ya Pak, bolehkah saya bertanya Pak ya? Ya boleh, silakan. Oke. Untuk ke depan Bapak kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mendalami, memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya Pak ya, supaya lebih baik lagi ke depan. Nah, baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri Pak ya, sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Marlina. Waalaikumsalam Ibu Tanti. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Oh iya, Ibu Marlina hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, mungkin saya ada sedikit yang akan saya bicarakan Bu. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, ini Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu, boleh Bu? Boleh Bu. Yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentunya mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oh baik Bu,
Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu tadi ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Oke. Di antara ketiganya ini, menurut Ibu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, yang pertama di sini adalah mendengarkan yang aktif. Kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bu. Oh baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Untuk indikator tercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan hari ini, yaitu adalah inginnya coach itu mendapatkan solusi permasalahan. Dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkahnya, Bu. Oh ya, baik Bu. Jadi indikator pencapaiannya pada saat coach itu sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya Bu ya. Bu. Ya. Oke Bu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas jawaban-jawaban Ibu. Sekarang silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses selesai kita akan sedikit ada obrolan kembali ya Bu ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Bu Marina. Waalaikumsalam, Pak Harun. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Kabar Bapak bagaimana, Pak? Alhamdulillah baik juga Bu Marina. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir ini di kelas Bu. Silahkan Pak Harun, dengan senang hati. Apa yang mau Bapak ceritakan? Ya, jadi begini Bu Marina, akhir-akhir ini saya merasa siswa-siswi di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah siswa-siswa yang saya mengerjakan tugas itu hanya 50% dari jumlah di kelas. Seperti itu ya, Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan di kelas tentang antusias siswa-siswa saya Bu. Nah, menurut Pak Harun, hal apa saja yang membuat siswa-siswa Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Ya, kalau diingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan siswa-siswa saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan siswa-siswa saya. Yang kedua yaitu saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada kegiatan pembelajaran. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Bapak itu agar antusias dalam pembelajaran nantinya bersama Bapak? Menurut saya siswa pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu ya, tidak monoton, tidak membosankan. Misalnya mungkin ada kegiatan game atau ice breaking. Wah, betul sekali Pak. Nah, saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi agar pembelajaran itu tidak monoton, kemudian siswa-siswa tidak bosan, Bapak tadi melakukan adanya game tadi Pak ya, dengan ice breaking. Nah, apa saja yang bisa membuat siswa asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran? Kenapa jadi kesini pulang Kak? 3. Wah, betul Pak. Saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat siswa-siswa Bapak itu asyik dan tidak bosan pada saat pembelajaran bersama Bapak? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada siswa. Siswa diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Seperti itu ya Pak. Nah, kemudian Pak ya,
mengenai tugas yang diberikan kepada siswa, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas tersebut, Pak? Sudah dulu ya. Kat. Cut pulang. Nah, ini dibalik. Tiga. Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh, seperti itu ya, Pak. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Pak Harun menggunakan sumber belajar apa ya, Pak, saat pembelajaran di kelas? Sumber belajar yang saya gunakan biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Nah, kira-kira Pak, adakah sumber belajar lain selain buku teks yang dapat Bapak gunakan saat pembelajaran di kelas nantinya, Pak? Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi rumah belajar atau Canva Bu. Nah, betul sekali Pak. Nah, saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Bapak sebutkan tadi, seperti YouTube misalnya tadi kan artikel, kemudian ada aplikasi rumah belajar dan juga Canva ya Pak. Nah, jadi itu akan membuat murid-murid Bapak nanti antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang Pak, apa rencana Pak Harun untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana untuk menyelesaikan mungkin yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar beragam seperti video YouTube dari Canva dan Canva. Yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat siswa di kelas. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu ya. Sehingga siswa tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan dalam bentuk digital. Bagus sekali Pak ya, rencana Bapak luar biasa. Insya Allah itu akan berhasil karena banyak sekali rencana yang sudah Bapak siapkan. Nah, kemudian Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak atau buat tadi Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga siswa-siswa yang saya didapatkan menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat siswa-siswa saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada siswa-siswa saya. Cut dulu. Indah. Tiga. Mantap Pak, bagus sekali ya. Saya sangat mendukung atas apa yang telah Bapak sampaikan. Nah, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak, dan sesuai dengan harapan Pak Harun. Terima kasih Bu Malina atas waktunya untuk sharing pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita Bu. Amin. Amin. Terima kasih juga Pak Harun sudah berbagi cerita dengan saya sore hari ini. Saya tunggu ya Pak cerita aksinya yang sudah Bapak Harun lakukan. Baik Bu, nanti akan disampaikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Marlina, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, Ya Bu, yang akan saya tanyakan. Bolehkah Bu? silahkan Bu. Ya. Yang pertama Bu, saya ingin bertanya, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapainya yang diinginkan? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab.
Nah, saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, baik Bu Marlina. Sudah berhasil berarti ya Bu ya? Iya, Bu. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Bu Marlina. Tadi itu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, kemudian sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Marlina sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Oke Bu, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan koci. Ibu itu kan sudah fokus terhadap koci kan ya? Iya, Bu. Artinya di situ tuh Ibu ada kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa Bu, apa yang Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Iya. Oh iya Bu, satu lagi Bu, saya ingin bertanya, bolehkah Bu? Ya, boleh, Bu, silakan. Oke Bu, jadi begini Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memperdalam atau mendalami, Bu, tentang pemahaman saya terhadap alur Tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, Bu, ke depannya nantinya. Oh baik Bu, jadi itu rencana Ibu ya? Menurut saya sudah sangat luar biasa Bu. Ibu akan mendalami lagi berarti ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bu, saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab pada kali ini. Sudah melakukan observasi juga menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Baik Bu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Ibu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bapak Harun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu, Bu Tanti ini akan melakukan proses coaching ya hari ini. Tinggi Pak, betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching pada hari ini ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh dimengerti Bu Tanti? Boleh Pak. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan visi coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nanti ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Tanti? Boleh Pak, boleh. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ada 3. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi
Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Iya Pak. Yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Tanti kembangkan? Yang lebih spesifik mungkin yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi ada dua ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu Tanti indikator ketercapaiannya itu apa? Jadi begini Pak, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara penyelesaian permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya. Baik, jadi indikator pencapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya ya Bu ya. Ya betul Pak. Baik, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Ya baik Pak. Oke, silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih Pak Harun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Marina. Waalaikumsalam Bu Tanti. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Tapi akhir-akhir ini kenapa Ibu Marina terlihat tidak seceria biasanya ya Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana gitu Bu. Nah, kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Nggak ada mengganggu Bu. Insya Allah saya selalu bisa. Ada apa Bu? Iya Bu, alhamdulillah Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Kenapa Ibu? Saya berharap ini Bu, mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Baik, kira-kira salah Bu. Salah. Insya Allah ya betul Ibu Marlina. Waalaikumsalam Bu Tanti. Bagaimana keadaan Ibu hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, saya senang mendengar Ibu sehat. Tapi kalau saya boleh tahu, Ibu kenapa ya hari ini terlihat tidak seceria biasanya? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung Bu mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Insya Allah saya selalu ada waktu kok Bu. Ya, terima kasih Bu ya sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang seperti itu Bu. Jadi apa ya Bu yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya kepada Ibu. Baik, kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu? Apa yang diharapkan selain hal tersebut? Saya berharap ada solusi Bu terhadap permasalahan saya ini. Oh ya, baik. Ya Bu, semoga nanti kita akan mendapatkan pemecahan permasalahannya Bu ya. Amin, amin, amin. Jadi Bu, permasalahan seperti apa ya Bu? Bisa Ibu ceritakan? Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Bu. Oh iya, saya ingat Bu. Insya Allah saya ingat. Bagaimana bisa Bu Ibu mendapatkan teguran? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu itu mendapat teguran? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas.
memang proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Ibu dikritik? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Bu. Bisa dari buku referensi perpustakaan, kemudian menayangkan video, kemudian di sini juga video-video pembelajaran yang interaktif, Bu, dan video yang menyenangkan seperti itu, Bu. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, begitu ya Bu. Mengapa memangnya Ibu tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup, Bu. Karena mempermudah para murid. Nah, murid-murid juga termotivasi. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Oh iya Bu, menurut saya nih ya Bu ya, sebenarnya itu sih memang sudah bagus sekali. Terus itu berdampak nggak sama outputnya menurut Ibu? Oh iya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Bu. Nah, mungkin itu Bu pentingnya menurut pengawas bahwa pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Supaya Ibu menggunakan sumber belajar juga dengan buku teks selain dengan sumber-sumber lain. Betul ya, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu, apa yang disampaikan oleh Bapak pengawas. Ya Bu, setelah begini, menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, terima kasih, Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Alhamdulillah, saya jadi senang. Terus Bu, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas ini, apa rencana Ibu selanjutnya? Iya, Bu, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut ya, Bu ya. Nah, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkoordinir kebutuhan belajar para murid saya, Bu. Wah, rencana yang sangat bagus Bu. Saya sangat suka, sangat setuju sekali dengan rencana Ibu. Wah, alhamdulillah, Bu, syukur, Bu ya. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan saya ini. Nah, apalagi sudah berurusan dengan atasan, Bu. Nah, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya Bu, saya paham. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu juga merasa lega. Terus Bu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya? Iya, Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya laksanakan. Oh iya. Ya Bu, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Dan terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan agak lega, Bu. Nah, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita, Bu. Amin, amin. Saya juga berharap seperti itu Bu. Ini ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Nah, sudah cukup, Bu. Oke. Saya ucapkan terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan cerita dan permasalahan saya. Ya, terima kasih Bu Marlina. Saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita semua menjadi lebih baik. Ya.
Assalamualaikum Bu Marlina. Baik Bu Tanti, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan lancar. Ya alhamdulillah ya. Nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Tanti. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga mengenali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Tanti sudah berhasil ya, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan untuk Ibu Tanti. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Tanti sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang sudah ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Artinya di situ sudah ada kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi yang mau ditanyakan ya, boleh? Boleh Pak. Ya, jadi untuk ke depan Ibu Tanti kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Jadi begini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi, memahami lagi alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi baik ya Ibu, luar biasa. Ibu akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa mencerdaskan anak didik kita. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak, menggerakkan.